merajut persaudaraan di tengah perbedaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan ini selalu dipenuhi dengan perbedaan. Bahkan dalam tubuh kita pun demikian. Nek gua sandal tengen kabeh itu malah diguyu. Ana tengen ana kiwa. Perbedaan itu akan menjadi indah apabila kita bisa memahami dan memaklumi. Tetapi akan menjadi sebab perpecahan apabila kita tidak memiliki adab dalam berbeda pendapat. Oleh karena itu, kajian malam hari ini akan membahas tentang adab-adab kita dalam berbeda pendapat, adab-adab kita dalam mensikapi berbagai perbedaan. Foto yang saya tampilkan ini adalah 4 orang tokoh. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sebelah kiri, kemudian di sampingnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang setengahnya lagi adalah sampingnya lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang ujung adalah Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna. Mungkin yang 1 dan 2 Indonesia, yang 2 adalah orang Arab. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita tahu beliau adalah pendiri dari Jum'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 70 sampai 80 juta. Kemudian di sampingnya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau adalah pendiri Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini anggotanya ratusan ribu bahkan jutaan di hampir 70 negara di dunia, cukup banyak. Dan pusatnya adalah di perguruan tinggi di berbagai belahan bumi. Saya sendiri sempat berinteraksi, berdiskusi dengan salah satu pimpinan Asia Pasifik selama berkali-kali, sehingga saya cukup tahu tentang pemikiran Hizbut Tahrir ini. Pada intinya bahwa Hizbut Tahrir menghendaki kembalinya kejayaan Islam. Sebagai sebuah bentuk perjuangan, tentu ada kekurangan dan kelebihan. Namun, kelebihan dan kekurangan itu sebagaimana umumnya manusia, ya, yang kekurangan kita maklumi, yang kelebihan kita tiru. Nah, kemudian yang menggunakan serban itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita sudah tahu beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Sedangkan yang pakai peci hitam itu Imam Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan Islam yang berdiri di tahun 1970-an di Mesir, yang kemudian berkembang di hampir 80 negara di dunia, dan hari ini perjuangannya menggunakan 2 metode, yaitu metode politik praktis dan metode non-politik, ya, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, di Indonesia dikenal dengan gerakan tarbiyah yang kemudian berubah menjadi partai. Ya, ini ada partai berbasis kader-kader dakwah. Ya. Nah, 4 gerakan ini menjadi pilar dari gerakan Islam di Indonesia. Ya. Kita tahu bahwa apabila kaum muslimin bersatu, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi, ya, mengalahkan. Oleh karena itu, persatuan umat Islam itu
jangan sampai terjadi, sehingga musuh-musuh Islam ya tidak perlu bekerja keras. Ya. Dari sejak dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benih-benih perpecahan itu sudah dimunculkan oleh orang-orang kafir, para antek-antek setan. Ya, di awal-awal Islam mulai mendapatkan tempat di hati kaum muslimin di Madinah, muncul golongan munafikin, orang-orang munafik yang berkali-kali berkhianat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Abu Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat mengatakan, kaum munafik di zaman Nabi itu lebih baik dibandingkan kaum munafik di zaman kalian. Lalu seorang bertanya, apa sebabnya? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kaum munafikin di zaman Nabi, mereka tidak berani menampakkan kemunafikannya. Sedangkan kaum munafik di zaman kalian, mereka dengan bangga, dengan berani menampakkan kemunafikannya. Itu perbedaannya. Munafik adalah orang-orang yang zahirnya mengaku Islam, tapi batinnya benci terhadap Islam. Sebagian atau seluruhnya. Benci kepada Islam itu, dia masih sholat, dia masih zakat, bahkan dia haji, tetapi tidak suka kalau syariat Islam tegak. Tidak suka kalau Islam kembali jaya. Tidak suka kalau ekonomi diatur oleh umat Islam. Tidak suka kalau kemudian Islam mengatur kehidupan kaum muslimin. Ya. Tidak suka jika sunnah-sunnah Nabi diterapkan. Itu bentuk kebencian. Ya. Dia sholat, dia zakat, Idul Kurban dia nyembelih sapi besar, tetapi ya, tidak rela kalau Islam mengatur kehidupan kaum muslimin. Itu munafik namanya. Nah, munafik-munafik seperti ini di zaman Nabi tidak berani menampakkan kemunafikannya. Bahkan mereka ikut berjihad. Bahkan mereka menampakkan zakatnya, menampakkan infaknya supaya tidak diketahui kemunafikannya. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, inna min ashabi ithna asyara munafiqan. Sesungguhnya di antara sahabat-sahabatku ada 12 gembong munafik. 12 gembong munafik itu wataknya persis sahabat. Ibadahnya persis sahabat. Kalau pas di muka umum. Sholat malamnya kenceng, puasanya kenceng, ya, infaknya luar biasa, akhlaknya bagus. Kalau di depan orang. Ciri munafik adalah yura'unan nas. Ya, seneng nek ditonton wong, tapi ketika dia pulang ke rumah sendirian baru kelihatan aslinya. Ya. Yura'unan nasa. Ya. Jadi sholatnya gawe pencitraan. Nah, itu. Ibadahnya untuk pencitraan. Ya. Nah, 12 gembong munafik ini yang tahu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman yang diberitahu. Beliau berpesan, jangan kau beritahukan kepada siapapun bahwa mereka adalah pimpinan munafik. Maka ketika ada seseorang yang meninggal dan kemudian orang mulai ragu, ini janjane ini Islam pora atau munafik, mereka menunggu Hudzaifah ibn Yaman. Kalau Hudzaifah ibn Yaman nyolati, berarti ini orang munafik. Kalau Hudzaifah tidak nyolati, berarti ini orang munafik. Nah, merekalah yang kemudian menimbulkan huru-hara di Madinah pada waktu terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Kemudian memunculkan huru-hara ketika Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah.
Nah, jadi memang sejak zaman Nabi, gembeng-gombong munafik ini sudah muncul. Dan memang oleh Allah, mereka ditakdirkan untuk ada, untuk menguji keimanan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah. Nah, ini perintah untuk kaum muslimin, wajib bersatu. Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, saya baca tulisan dari seorang pakar sejarah, Dr. Muhammad Munir Ghadban. Barangkali yang seusia saya pernah baca buku Manhaj Haraki dalam Gerakan Islam, tulisan Dr. Munir Ghadban. Beliau mengatakan, dari 120.000 sahabat Nabi, ya saya ulangi, dari 120.000 sahabat Nabi, hanya 2.000 yang menjadi pemimpin. Entah itu menjadi pemimpin agama, ya, entah itu menjadi pemimpin pemerintahan, gubernur, jenderal, dan sebagainya. Ya. Kalau camat lurah nggak ada. Nah, apalagi RT RW ya, RT Wahid, RW Salasah. Ya. Dari 120.000 sahabat, hanya 2.000 yang menjadi para pemimpin. Dari 2.000 pemimpin itu, yang ulama hanya 20 orang. Yang punya kemampuan berfatwa hanya 20 orang. Hari ini semua orang pintar berfatwa. Menurut pendapat saya. Ini negeri yang penuh mufti. Ya, karena wong kabeh wong iso menurut pendapat saya. Sedangkan di zaman sahabat itu, ya, yang paling diambil fatwanya dari para sahabat adalah Khulafaur Rasyidin, jelas. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, selanjutnya siapa? 4 orang Abdullah yang disebut Al-Abadilah. 4 orang yang bernama Abdullah. Mereka anak-anak muda di zaman Nabi, mereka masih berumur sekitar 15-20 tahun. Kemudian di saat Nabi wafat, mereka menjadi para ulama. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam. 4 orang anak muda, ahli fikih, ahli tafsir, dan dari mereka lah para tabi'in belajar ilmu agama. Itu. Yang lainnya jadi orang biasa. Itu para sahabat. Nah, hari ini kita banyak jadi ulama. Maka saya sering sampaikan, kalau nggak pernah belajar agama, ya, terus dipanggil ustadz, hanya karena kita pakai peci, bilang, kula mboten ustadz. Ndak uang do takon agama, jenengku gengsi, jawab sak penake, dosa. Nih. Ya, kita mungkin karena penghormatan ya, ketemu pakai baju gamis, panggil ustadz. Nek mboten ustadz, kula mboten ustadz. Nah, di anuman Pak D napa. Karena sekarang banyak sekali yang tidak memiliki kapasitas untuk nah, maka akibatnya apa? Merasa bisa terus berbantah-bantahan ini loh. Menurut pendapat saya, memang siapa saya? Ya, paham nggak bahasa Arab? Nggak paham, ya wes pendapatmu ditolak. Wes gitu aja. Agama itu orang bahasa Jawa. Qala Allah Ta'ala, qala
Rasulullah SAW. Maka kalau kita tidak bisa, sebaiknya ya, hindari berbantah-bantahan. Karena apa? Akan menjadikan hati kita terpecah. Ya. Nah, kita ini biasa berdebat, apalagi di media sosial, tapi kita tidak biasa untuk memahami perbedaan itu dan memaklumi perbedaan. Ya. Ini yang penting kita nanti pahami satu persatu. Ya. Kita mewariskan perbedaan NU dengan Muhammadiyah, beda terus. Tapi kita tidak mewariskan adab Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka itu satu guru, tunggal ilmu, sak bantal. Istilah itu. Belajar dengan Kiai Soleh Darat, dengan Kiai Khalil Bangkalan, kemudian berangkat ke Mekah, belajar dengan Kiai Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih suka belajar fikih. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh pergerakan. Ya, yang waktu itu banyak bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran ya Dr. Rashid Ridho dan Dr. Muhammad Abduh yang merupakan pemikiran-pemikiran anti penjajahan kolonial barat muncul di Mesir. Nah, sehingga ketika beliau pulang ke Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lebih bersifat pergerakan. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena memang tidak banyak bermulazamah dengan tokoh-tokoh pergerakan, beliau lebih melakukan pendekatan secara tradisional, kultural. Tapi tunggal guru, tunggal ilmu. Ya. Sehingga sebenarnya di antara mereka itu tidak banyak perbedaan. Ya. Nah, adab mereka luar biasa dalam berbeda pendapat. Nah, kita hari ini mewarisi perbedaan pendapatnya, tapi tidak mewarisi akhlak dan adab dalam berbeda pendapat. Sehingga udur-uduran, sing siji menurut pendapat saya, sing siji pendapat saya, bukan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Atau nasihat para ulama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini wajib. Ya. Wajib bersatu. Selagi kiblat kita sama, ya, kitab suci kita sama, syahadat kita sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, wajib bersatu. Walaupun banyak perbedaan. Walaupun itu tukang mabuk, wajib didoakan kalau dia mendapatkan musibah, wajib ditolong. Itu namanya al-wala, hak kecintaan dari sama muslim. Suatu hari ada tukang mabuk datang menemui Nabi, menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tegang. Iki dijawab ora salami. Tukang mabuk nek dijawab mlebu swarga. Karena doa Nabi pasti diterima, betul nggak? Doa Nabi tidak mungkin ditolak. Nek dijawab wong iki mlebu swarga, mongko tukang mabuk. Nah, dijawab komplit sama Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplain, ya Rasulullah, niku tukang mabuk kok mbok dongake. Ya, karena waalaikumsalam, semoga keselamatan atasmu dan rahmat Allah serta keberkahan terlimpah kepada kamu. Sing donga Nabi mesti kabul donya akhirat itu ya. Kamu kok dia tukang mabuk, sahabat komplain, wong kados ngoten kok mbok kok dipun kok didoakan. Kata Nabi, dia adalah seorang muslim, dia masih punya hak untuk kita doakan. Adapun maksiatnya itu kita berlepas diri.
Ya, itu urusan dia dengan Allah, kita ingatkan, gitu ya. Artinya, ya, sebagai seorang Muslim, dia masih berhak mendapatkan bantuan dari kita, loyalitas kita. Adapun kejahatannya, kita tidak mau membantu mereka. Itu diajarkan Nabi SAW. Ya. Jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Mira' itu perdebatan yang akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Kalau sudah mulai panas, ya, itu mundur. Rasulullah jamin surga. Saking tingginya nilai ukhuwah persaudaraan. Ini ojo muni sing waras ngalah. Sing waras ngalah, waduh iki. Imam Syafi'i rahimahullah pernah gembira sekali dan diriwayatkan tidak pernah melihat Imam Syafi'i segembira itu. Pas ditanya, kenapa engkau begitu gembira ya Imam Syafi'i? Aku menang debat karo wong bodoh. Lah gumun loh. Menang debat karo wong bodoh kok gumun, kok gembira. Kenapa wahai Imam? Nek wong pinter ini gampang. Kalau kalah akan mengakui kan. Dikasih dalil, ya dia terima. Nek wong bodoh pokoknya ngeyel, iso menang karo wong ngeyel top. Beliau seneng banget menang debat karo wong bodoh, karena wong bodoh itu pokoknya. Nah, sementara orang yang berilmu begitu tunjukkan dalil sudah anut. Nah, Imam Syafi'i yang begitu hebat tuh merasa gembira menang karo wong bodoh. Sak ngeyel-ngeyele masih bisa dikalahkan loh. Sing kono dalile pokoke beliau masih bisa mengalahkan. Itu senengnya umum gitu. Nah, kalau sudah sampai pada mengarah pada perpecahan, permusuhan, ya Allah menjamin siapa yang mau meninggalkan perdebatan itu, ia akan dijamin dengan rumah di tepi surga. Tentunya bukan hanya sekali ya, ini merupakan janji yang luar biasa. Perbedaan pendapat di zaman Rasulullah SAW. Ini saya jelaskan supaya kita tahu bahwa di zaman Nabi pun sudah ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kita mau hidup satu pendapat, itu nggak mungkin. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pikiran. Setiap kepala berhak memilih pendapat siapa. Apalagi sekarang udah ada media sosial, ada internet, ada Instagram, ada YouTube. Orang bisa mendengarkan kajian siapapun, bisa memilih apakah itu Gus Baha, ataukah itu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya, bisa milih-milih. Ya. Padahal dari latar belakang pemikirannya jelas berbeda. Tetapi dengan kemajuan teknologi hari ini kita bisa belajar dari berbagai macam pendapat. Ya. Jadi ternyata yang ahli hisab itu bukan cuma Muhammadiyah aja. NU itu juga banyak yang ahli hisab. Di samping hisab rokok, ahli hisab. Ternyata Gus Baha itu lebih mengedepankan hisab dibandingkan ru'yah. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa yang paling banyak ahli hisabnya itu ya dari kita. Memang mbah saya itu dulu bikin kalender waktu sholat itu sendiri, karena dulu belajar ilmu falak di Termas, itu belajar ilmu falak. Sekarang sudah sangat sedikit sekali orang yang belajar ilmu falak, sehingga tidak bisa hisab. Ya. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan teknologi, maka akan banyak sekali perbedaan pendapat yang kita bisa memilahnya, kemudian bertanya mana yang terbaik. Nah, sebenarnya dengan begitu, kita harus terbuka pikiran kita, bahwa ternyata tidak semua yang di Muhammadiyah itu benar,
tidak semuanya salah juga. Tidak semua yang di Nahdlatul Ulama itu benar, tapi juga tidak semuanya salah. Ya. Tidak semua yang di Hizbut Tahrir dan sebagainya itu. Tidak semua yang di MTA itu buruk atau tidak semuanya baik. Tidak semua yang di Salafi itu baik, tapi juga tidak semuanya buruk. Setiap kelompok ada baik, ada buruknya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau saya kelebihannya berat badan. Nanti kalau ngaji sama saya banyak kelebihannya, sekitar 30 kilo. Nah, ini contoh perbedaan pendapat di zaman Nabi, ya, permasalahan sholat asar di Bani Quraidah. Nabi bersabda, janganlah salah seorang dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali di daerah Bani Quraidah. Nah, beliau mengatakan begitu. Ya. La yusalliyanna hadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Maka, ya, tibalah waktu sholat ketika mereka masih di jalan. Sebagian mereka berkata, kami tidak akan sholat kecuali telah sampai tujuan. Karena memang Nabi mengatakan, la yusalliyanna hadun minkum illa bi Bani Quraidah. Padahal waktunya sudah hampir habis. Sudah mendekati maghrib. Nah, sebagian mengatakan, wis tekan maghrib po isya, sing jelas ngendikane Nabi, ojo sholat asar kejaba di Bani Quraidah. Ya sudah, taat saja. Nah, sebagian lagi mengatakan, itu sebenarnya maknanya cepet-cepet toh ndang mangkat supaya sampai Bani Quraidah sebelum maghrib. Jadi ucapan jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah, wes sholat asar ingko, ndang mangkat. Sebelum maghrib sudah sampai sana. Nah, jadi kelompok kedua memahami janjane iyo tetap sholat asar di waktunya. Kalau bisa sebelum maghrib sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi berhubung sekarang sudah mendekati maghrib dan belum sampai di Bani Quraidah, kita berhenti sholat asar dulu. Nah, sementara yang satu, wis pokoknya perintahnya begitu ya harus begitu, sami'na wa ata'na. Nah, maka kejadian tersebut diceritakan kepada Muhammad SAW dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Tidak mengatakan janjani maksudku kayak gini, tidak. Tapi beliau diam saja. Yang sholat asar di tengah perjalanan karena berpendapat bahwa maksud Nabi Muhammad SAW adalah supaya cepat-cepat mereka tidak disalahkan. Yang sholat asar di Bani Quraidah padahal sudah masuk waktu isya. Jadi dijamak asar, maghrib, isya. Nah, itu Nabi juga tidak menyalahkan. Berarti sejak zaman Nabi orang ada yang menafsirkan ucapan Nabi secara apa adanya. Tapi ada juga yang menafsirkan dengan makna yang tersirat. Ya, itu sudah sejak dulu yang disebut tekstual atau kontekstual. Perbedaan penafsiran, pemaknaan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak menyalahkan. Abdullah bin Umar bin Khattab itu dikenal sebagai orang yang paling meniru Nabi. Gerakan-gerakannya ditiru betul. Sampai suatu ketika beliau sedang dalam perjalanan bersama Nabi. Nabi pengen buang air kecil. Maka beliau turun dari onta, kemudian minggir. Nyari tempat yang agak tersembunyi, beliau buang air kecil di situ. Nah, sejak saat itu setiap kali Abdullah bin Umar lewat di situ, beliau berhenti, beliau ngelegake pipis. Orang bertanya, loh, kenapa begitu? Ya karena Nabi dulu begini. Udah orang mengatakan, loh, itu kan karena Nabi kebetulan mau buang air kecil. Kalau enggak ya enggak usah. Beliau mengatakan, wes ora penting. Pokoknya apa yang dilakukan Nabi pasti baik. Di kesempatan lain, Nabi lewat sebuah jalan, kemudian ada dahan pohon agak melengkung gitu. Nabi nunduk. Nah,
Setiap kali lewat itu, Ibnu Umar nunduk, walaupun tidak ada pohonnya. Itu ulama di antara 4 ulama. Jadi kalau kita ngikuti Ibnu Umar, pendapatnya pasti opo anani. Ya. Tapi Ibnu Abbas tidak. Abdullah bin Abbas itu beliau melihat dari makna yang terkandung. Kenapa Nabi Muhammad SAW nunduk? Karena ada pohon. Kalau nggak ada pohon berarti nggak perlu nunduk. Kenapa Nabi Muhammad SAW ke sana? Karena mau buang air kecil. Kalau nggak mau buang air kecil ya nggak usah ke sana. Begitu. Nah, 2 pendapat ini sampai hari ini muncul di berbagai pemikirannya. Ada pokoknya ini. Ya. Ada yang mengatakan, loh enggak, beliau begitu karena tujuannya seperti itu. Ya. Ada 2 orang sahabat yang dalam perjalanan, ya, mereka di perjalanan tiba waktu sholat, ternyata tidak ada air. Maka kemudian mereka bertayamum, sholat dengan tayamum, lalu melanjutkan perjalanan. Nah, sholat waktu itu ketika sampai di tepi sumur atau di oase danau kecil, ternyata waktu sholat belum habis. Maka salah satu di antara mereka wudhu dan mengulangi sholat. Karena syarat tayamum itu kalau nggak ketemu air kan. Nah, karena ketemu air maka batal tayamumnya. Sedangkan waktu sholat masih ada, maka kemudian wudhu dan mengulangi sholat. Sampai menghadap Rasulullah, mereka lapor, ya Rasulullah, tadi kami sholat tidak ada air, lalu kami tayamum dan kami sholat. Sampai di tengah perjalanan, rupanya kami menemukan air dan waktu sholat masih cukup. Nah, salah seorang di antara kami berdua wudhu dan mengulangi sholatnya. Apa jawab Nabi? Kepada orang yang bertayamum, engkau telah mengikuti sunnah. Engkau telah mengikuti sunnahku dan engkau mendapatkan pahala atas sholatmu. Sementara yang mengulangi sholat dan wudhu, engkau mendapatkan 2 pahala. Nah, enggak disalahkan tuh. Engkau mendapatkan 2 pahala. Nah, artinya apa? Terkadang 2 hal yang berbeda itu pura salah kabeh. Ning apik kabeh. Yang satu apik, yang satu luweh apik. Kunut ya apik, ora kunut ya apik. Sing ra apik ra salat subuh. Yang kita khawatirkan kalau kita masih ribut kayak gitu, nanti generasi penerus kita wis rada ribut. Bukan karena sudah paham, karena tahu sholat subuh. Ya, kita dulu ribut terawih selikur apa 11. Akhirnya sekarang banyak yang nggak ribut karena sudah nggak pernah terawih. Nah, ini kan jadi masalah kita. Nah, perbedaan pendapat itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Saya langsung berikan contoh saja. Keteladanan para ulama salaf dalam berbeda pendapat. Ya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menceritakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina 4 rakaat. Di Mina itu kalau kita mabit di Mina yang haji ya, itu sholatnya 4 rakaat jamak qashar. Qashar tidak jamak. Jadi cuma 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, tapi tidak dijamak. Kalau di Arafah itu dijamak qashar. Ya, ketika wukuf itu dijamak takdim. Zuhur digabungkan dengan asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian selesai maghrib datang, berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah di jamak takhir. Maghrib sama isya di waktu isya. Tapi sampai di Mina, itu zuhur 2 rakaat,
asar 2 rakaat tapi tidak di jamak, hanya di qasar. Nah, di masa Khalifah Utsman, beliau perintahkan 4 rakaat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkarinya. Seraya berkata, aku dulu sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan di awal pemerintahan Utsman sebanyak 2 rakaat. Setelah itu Utsman sholat 4 rakaat. Kemudian terjadilah perbedaan di antara kalian, dan harapanku dari 4 rakaat sholat itu yang diterima adalah yang 2 rakaat darinya. Artinya beliau meyakini bahwa yang benar adalah 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Ya, di zaman Nabi, ya, ketika zuhur di Mina itu 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, di zaman Abu Bakar juga begitu, di zaman Umar juga begitu, di awal-awal Khalifah Utsman juga begitu. Tapi menjelang Khalifah Utsman wafat, beliau memerintahkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak dijamak, tidak di qasar. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, yang benar menurutku adalah yang 2 rakaat. Beliau yakin itu yang benar 2 rakaat, karena itu yang dilaksanakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman sendiri, tapi di awal. Namun ketika di Mina, Abdullah bin Mas'ud justru juga sholat 4 rakaat. Maka dikatakanlah kepada beliau, engkau dulu telah mengingkari Utsman atas sholatnya yang 4 rakaat, kemudian engkau sholat 4 rakaat pula. Nah, katanya yang benar 2 rakaat, kok sekarang kamu malah juga 4 rakaat? Janjane yang bener pinten toh, kan gitu. Mungkin rantai pendirian, mungkin kita bilang gitu, ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, perselisihan itu jelek. Nah, ini hadis asar ini sahih. Jadi meyakini sesuatu benar bukan berarti harus menyalahkan orang lain. Ya, ini contoh sahabat. Sahabat yakin bahwa Abdullah bin Mas'ud yakin bahwa yang benar adalah 2 rakaat. Tetapi karena kemudian kaum muslimin banyak yang melakukan 4 rakaat atas perintah Khalifah Utsman bin Affan, beliau tidak mau membuat ribut. Ya sudah, tak melu 4 rakaat supaya tidak terjadi perselisihan. Ya, padahal hari itu sahabat banyak, tapi beliau khawatir untuk berselisih. Apalagi hari ini yang sudah banyak lagi ulama. Ya. Ya, silakan, adzan dulu. Saya lanjutkan. Aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam, yang dia tidak mengeraskan bacaannya. Beliau menjawab, jika kamu membacanya, maka kamu memiliki contoh dari para sahabat Nabi. Jika kamu tidak membaca, maka kamu juga memiliki contoh dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca pada waktu sholat sholat asar atau duhur, ya, waladhdallin, amin. Kemudian imam tidak memberikan kesempatan membaca Fatihah, ya, maaf, bukan sholat jahar ya, sholat maghrib atau isya atau subuh, imam langsung baca surah. Ya. Kalau kita diam mendengarkan bacaan imam juga sah dan boleh. Kita baca Al-Fatihah juga boleh. Nah, kalau mau lebih mengakomodir semua jamaah, sebaiknya imam memberi waktu agak lama untuk baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Tunggu sebentar, biar yang baca Fatihah baca dulu, kemudian baru baca surat. Jadi itu memberikan kesempatan. Atau umpamanya, ya, kita sholat di safar, ya, kemudian di belakang kita ikut makmum. Saya pernah melakukan seperti itu. Saya cuma 2 rakaat. Akhirnya yang di belakang saya membatalkan sholatnya karena dia mukim. Maka seperti itu, supaya beliau tidak membatalkan, tambah lagi 2. Jadi yang awalnya kita itu qasar, jadi
nggak kosor, supaya yang belakang tidak terganggu. Karena bisa jadi yang belakang itu nggak tahu kalau kita sedang sholat kosor. Maka di rest area banyak ditulis, ya, khusus untuk yang jamak, yang supaya, ya, karena memang orang tidak paham. Padahal, ya, makmum itu pokoknya manut imam. Imamnya sholat sunat, ya, ba'diyah, kita belum sholat maghrib, kita boleh makmum sama orang yang sholat sunat, padahal kita sholat maghrib, nggak usah nanya, ya, sunat nopo wajib, batal. Ya. Yang di depan juga ojo ini toko meneng mah sudah. Nah, tapi kan tidak banyak orang yang tahu. Ya, umpamanya yang depan itu kosor, yang di belakang mukim, berarti kan nggak kosor. Nah, itu ketika salam tinggal tambah saja 2 rakaat itu. Umpamanya gitu, saya kosor, Bapak nanti saya kosor, silakan Bapak nambah gitu. Itu juga boleh. Nah, tapi akan lebih baik kalau kemudian kita yang dipercaya jadi imam nggak kosor, menghormati ahli qaryah atau penduduk yang lebih banyak. Karena biasanya ustadz atau tamu sering diberikan kehormatan untuk jadi imam. Ya sudah, ikuti makmumnya. Itu dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika beliau diberi kehormatan menjadi imam di masjid yang tidak kunut, beliau nggak kunut, walaupun beliau kunut. Nah, sebaliknya, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah lah dosa nggih. Nah, ini. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berpendapat bahwa kunut dalam sholat subuh adalah bid'ah. Bid'ah itu nggak ada contohnya. Bid'ah itu mengada-ada, gitu ya. Tidak diterima amalnya. Bahkan bisa cenderung nanti jadi dosa. Namun beliau mengatakan, jika aku sholat di belakang imam yang melakukan kunut, maka aku akan mengikuti kunutnya itu dan aku aminkan doanya. Jadi bukan hanya ikut kunut angkat tangan dan mengatakan amin. Ya. Padahal beliau adalah imam yang berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Ya. Semua ini lantaran demi menyatukan kalimat, melekatkan hati dan menghilangkan kebencian antara satu dengan yang lain. Hadisnya sahih, asarnya sahih. Ini yang sering kita lupa, ya, adab dalam berbeda pendapat. Ya, pendapatmu salah, itu Imam Syafi'i begitu. Tetapi ada terkandung kebenaran. Pendapatku benar, tapi mungkin ada kesalahan. Sehingga mari kita saling mengingatkan. Dan setiap kali Umar bin Khattab itu berbeda pendapat, beliau selesai diskusi mengatakan, semoga pendapatmu yang benar dan engkau diberikan pahala oleh Allah. Beliau mendoakan semoga pendapatmu yang benar. Kenapa? Kalau pendapat dia benar, ya, bisa jadi orang itu nggak mau nerima. Tapi kalau pendapatnya dia benar, pendapat orang itu benar, Umar bin Khattab dengan gampang nerima itu, ngalahan wongi gitu loh. Ya ora apa-apa, aku salah, pancen aku salah, dia aku salah. Tetapi kalau kemudian ternyata yang benar itu Umar bin Khattab, belum tentu orang yang diajak diskusi ini mau nerima. Maka beliau lebih suka mudah-mudahan pendapatmu yang benar dan Allah menyetujui dan meridainya. Gitu. Karena dibutuhkan kedewasaan dan kelapangan dada. Maka Umar bin Khattab yang lebih bisa melakukannya, beliau mendoakan mudah-mudahan pendapatmu yang benar. Nah, itu. Adab dalam ikhtilaf yang terpuji. Ya. Perbedaan pendapat itu ada yang boleh, ada yang enggak. Tadi saya lewati dulu. Ini yang terpuji dulu, yang dibolehkan seperti tadi. Antara kunut dengan tidak kunut. Ya. Maka nanti kalau kita diajak yasinan, yang berkenan hadir silakan hadir. Yang tidak berkenan hadir jangan menghina yang hadir. Karena itu tidak akan selesai-selesai sampai hari kiamat nanti. Satu hal yang saya catat, perlu juga panjenengan semua catat.
Musuh-musuh Islam itu selalu mencari celah-celah perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Setan itu selalu mencari celah kosong. Ya. Walaupun kita sedang sholat, softnya itu lurus, tapi tidak rapat, setan masuk. Itu contoh. Ya, hanya soft saja setan masuk, apalagi perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran atau cekcok, itu setan pasti masuk. Maka ketika kita berbeda pendapat sampai kemudian tingkat kita mau cekcok, segera baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani." Apabila orang yang berilmu, ya memiliki ilmu, melakukan ijtihad, berusaha mendapatkan kebenaran dengan berbagai macam cara yang dia tempuh, lalu ia benar, mendapatkan 2 pahala. Kalau salah, mendapatkan 1 pahala. Kita beribadah sungguh-sungguh, niat ikhlas karena Allah, tapi karena keterbatasan kemampuan kita, ilmunya juga kurang, tapi kita sudah berusaha, tapi kok belum bisa juga, insya Allah, Allah tetap memberikan pahala. Ya. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Orang yang ahli maksiat saja diberikan nikmat dan karunia-Nya, apalagi orang yang ingin melaksanakan kebaikan namun karena kekurang mampuan salah, itu ranjur di murkai, tidak. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku firman Allah meliputi segala sesuatu. Inna adzabi usibu man asya, azabku akan mengenai siapa yang aku hendaki. Jadi yang dikehendaki saja, sementara rahmatnya semua dapat. Itu. Jadi kita tanamkan niat. Ya, kita ingin kebenaran, kita ingin kebaikan. Kalau ada perbedaan pendapat, ya dahulukan ukhuwah Islamiyah. Mereka adalah ahlul kiblat. Nah, pertama, menyadari bahwa perbedaan dalam hal furu, cabang, ya, bukan masalah akidah, bukan masalah yang tidak bisa diperdebatkan. Kalau mengatakan rukun iman itu hanya 5, nah ini sudah tidak bisa. Kalau mengatakan bahwa syahadat itu bukan rukun Islam, nah itu nggak bisa. Atau mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini bukan, tidak boleh kita tolerir. Ya. Tapi kalau hanya masalah tahlilan ke untuk pora, ya, yasinan untuk pora, kemudian kunut subuh itu boleh atau tidak, tarawih itu semua furu, cabang semua. Ya. Kita harus berlapang dada, menyadari bahwa perbedaan dalam hal furu adalah sesuatu yang pasti ada. Di zaman Nabi pun sudah ada, sehingga penyatuan pendapat adalah sesuatu yang cenderung tidak mungkin. Ya. Dan jika dipaksakan, justru akan mengarah pada perpecahan. Yang lebih diperlukan adalah kesadaran akan perbedaan tersebut. Ya. Niat kita sama-sama ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah sholawatan, masalah maulidan ini setahun sepisan. Ini tetanggan saumur urip. Gitu? Maulidan ming setahun pisan, dibaan berjanji setahun pisan. Le 40 ya nek dongono mati tok. Enten, kene apa 40 dina? Kok ono? Ya pengen 40 dina. 1000 dina kan awet pun 1000 nggih, Bu. 1000 dina kok pas 300 kan nggak mungkin. Nah sudah, nggak apa-apa. Datang saja di waktu yang tidak sedang bawa makanan, bantu mereka, ya. Karena itu bagian dari ukhuwah. Nah, kita boleh tidak setuju, tapi jangan menyakiti hati mereka. Ya. Yang kedua, mengikuti manhaj yang tawassut, pertengahan, dan menghindari sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguhnya urusan yang terbaik adalah yang pertengahan. Ya. Ini. Ketiga, hendaknya kita fokus pada hal-hal yang muhkamat, yang jelas penafsirannya.
dan menghindari perdebatan seputar hal yang mutasyabihat, yang masih multi tafsir. Yang perbedaan-perbedaan sudah, ini urusannya ulama. Kita tidak mampu sudah. Yes. Sekarang sudah banyak sekali ulama yang tampil di media sosial. Kita bisa bertanya lewat media sosial. Ya. Keempat, tidak mengingkari secara mutlak atau final terhadap masalah ijtihadiyah yang bersifat khilafiyah. Hal ini sesuai dengan kaidah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Contohnya, sebagian kita meyakini bahwa sholat subuh hari ini terlalu cepat waktunya. Tapi sebagian mengatakan sudah pas. Malaysia menambah 8 menit. Muhammadiyah menambah 8 menit. Kita nggak boleh kemudian mengatakan sing ora tambah sholatnya rasah. Ya, tetap sah insya Allah. Karena memang dasar pemikirannya berbeda. Lalu kalau kita kemudian ternyata di rumah itu adzannya manut sing lebih cepat, apa kita kemudian orang melu sholat? Ya sudah, sholat saja di waktu mereka tetap sah. Ya. Terus gimana? Ya, ketika kita berpendapat A, saudara kita berpendapat B, ya, kita boleh yakini dan mantap dengan pendapat A, tapi jangan menyakiti yang berpendapat B. Kalau kemudian kita ikut berpendapat B, minimal kita memahami dasarnya apa. Nah, kebanyakan kita ikut A, tapi tidak paham dasarnya, kita sudah mencela pendapat B. Ya. Kelima, pentingnya membaca dan menelaah perbedaan di antara ulama, sebab dan dalil-dalilnya. Hal ini untuk menguatkan toleransi dan menghindari sikap reaktif dalam menanggapi perbedaan. Ya. Contohnya begini, orang yang wudhu itu ketika mengusap kepala, ada yang begini. Ya, sering lihat? Ada yang begini. Ya. Dasarnya apa? Ayatnya sama. Famsahu biru'usikum. Famsahu biru'usikum. Imam Syafi'i menerjemahkan, maka usaplah sebagian kepalamu. Ba, bi itu bukan bermakna dengan, tapi sebagian. Ba'da ru'usikum. Ya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, usaplah kepalamu. Ba'nya tambahan, ziyadah. Maknanya famsahu ru'usakum. Sehingga seluruh kepala diusap. Ayatnya sama, ya, menafsirkannya berbeda. Jadilah mazhab Syafi'i hanya di bun-bunannya jambule, pluk-pluk-pluk, ya. Jangan diketawain, itu hadisnya, ayatnya sama. Karena famsahu biru'usikum. Ya. Usaplah sebagian kepalamu. Ya udah, sebagian kene ya kena, kene ya kena, kene ya kena. Oh, sebagian bun-bunannya kena. Atau cuma gini. Boleh. Ya. Boleh begini. Ya. Atau belakang dibuka gini boleh. Jadi sebagian itu ya pokoknya orang kabeh kan itu. Nenek kabeh nggak apa-apa. Nah, Imam Ahmad meyakini biru'usikum, baknya tidak ada artinya. Jadi famsahu ru'usakum. Usaplah kepalamu, berarti semua kepala. Itu ayatnya sama, Al-Maidah, tapi menafsirkannya beda. Sehingga sampai kapan tidak akan bisa sama, karena memang ayatnya sama. Ya. Juga Imam Syafi'i mengatakan orang yang menyentuh laki-laki menyentuh perempuan, ya, yang bukan mahram atau istrinya, istri itu bukan mahram, ya, itu batal wudunya. Sedangkan imam yang lain mengatakan tidak batal wudunya. Dasar Imam Syafi'i apa? Ya, aula mastumun nisa, atau di saat kalian menyentuh wanita. Ya, Ahmad dasarnya apa? Sama, aula mastumun nisa, di saat kalian
bersetubuh dengan wanita. Ya. Imam Syafi'i mengatakan lamastum, mananya lamastum. Alifnya hanya tambahan, mananya menyentuh. Sedangkan Imam Ahmad lamastum berarti lamasayu lamisu, saling menyentuh. Bahasa halus dari jima. Jadi kalau jima itu apa namanya? Batal wudunya. Sedangkan kalau cuma sentuhan itu tidak batal. Ayatnya sama, cuma menafsirkannya beda, sehingga kita tidak perlu apa namanya saling menyalahkan karena dua-duanya punya dasar. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak tahu dasar kita, tapi sudah menyalahkan orang lain. Nah, banyak sekali perbedaan pendapat hanya karena perbedaan penafsiran. Ya. Contohnya, orang tetap ngeyel bahwa minum harus duduk. Kalau nggak duduk, dosa. Ya. Nabi SAW bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tetapi suatu ketika Utsman bin Affan minum air zam-zam, ngadeg. Rasulullah pirsa, beliau diam. Maka ulama mengatakan, oh berarti hukumnya cuma sunnah. Larangannya itu bukan larangan tahrim, tapi makruh saja, tidak disukai. Nah orang yang belum pernah tahu hadis tentang Utsman akan ngeyel bahwa minum harus duduk. Kalau nggak duduk nggak punya adab. Nah, sementara yang satu, gitu. Aurat laki-laki, ya. Imam Bukhari mengatakan orang yang berpendapat aurat laki-laki itu antara pusat sampai dengan lutut lebih berhati-hati dalam berpendapat. Sedangkan yang meyakini aurat laki-laki itu hanya tengah-tengahnya, paha bukan termasuk aurat, lebih kuat dasar hadisnya. Kenapa? Karena Imam Bukhari meriwayatkan suatu hari Utsman bin Affan duduk-duduk, Rasulullah SAW melewat dan pahanya tersingkap, Rasulullah tidak mengingatkan. Kalau paha itu aurat, pasti Rasulullah perintahkan tutupi. Ternyata beliau tidak memerintahkan untuk menutupi. Berarti bukan aurat. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Tetapi, ya, ulama kemudian berpendapat lebih berhati-hati kalau paha laki-laki termasuk aurat. Nah ini kan perbedaannya apa? Yang satu sudah mendengar atau membaca hadis itu, yang satu belum. Gitu. Nah, ada juga yang satu mengatakan hadisnya lemah, yang satu mengatakan hadisnya kuat. Contohnya azan di saat bayi lahir, ya. Itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sunnah dalam Tuhfatul Ahwadi, dalam Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud mengatakan azan mengadzani bayi yang baru lahir hukumnya sunnah. Imam Tirmidzi juga mengatakan sunnah. Sedangkan Imam Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadisnya lemah, maka itu bukan sunnah tapi bid'ah. Nah, sekarang kita mau pakai siapa? Nah, monggo. Ya, dua-duanya memiliki dasar. Maka tidak boleh mencela yang mengadani bayi, karena ada ulama yang membolehkan. Nah, itu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan, kami dulu biasa mentalkin mayat di kuburan. Itu. Tapi pendapat itu kemudian beliau ralat setelah itu. Tapi beliau dulu melakukannya. Artinya memang sejak zaman dulu talqin mayat itu sudah dilakukan. Gitu loh. Itu perbedaan yang bukan pokok. Jadi jangan sampai kemudian membuat kita terpecah belah. Udah dari dulu sudah ada. Ya. Dalam kitab Ar-Ruh itu Ibnu Qayyim membolehkan.
Ya, itu mentalkin mayat di kuburan. Ya. Kalau Gus Bahak malah lucu lagi. Ya. Boleh nggak membocorkan ujian nasional? Belum mengatakan agak ujian apa mungkar nakir dibocorke kok. Nanti ujiannya marah buka ujian yang lebih penting dibocorke itu apa nih ujian nasional. Nah, itu nek sing guyon Gus Bahak nggak akan malu ya. Nah, ini kita kan sering mengatakan begitu ya. Jadi memang demikian. Para ulama sejak dari dulu berbeda pendapat sehingga kita jangan mudah-mudah kemudian menyalahkan. Supaya apa? Supaya hati kita tetap menyatu, ya ukhuwah kita tetap kuat. Karena sudah cukup lama sekali ya di antara kita itu terjadi kerenggangan hubungan, kecurigaan, bahkan tak percaya. Sampai hari ini, coba kok saya tiba-tiba melu tahlilan ada pelingak-pelinguk mesti. Ya. Satu tahlilan. Padahal ya apa-apa janjian itu ya. Ya. Atau maunya yasinan. Wah ini nggak punya prinsip, tidak demikian. Ya. Hari ini musuh-musuh menunggu perpecahan di antara kaum muslimin. Dan perpecahan itu sudah terjadi sejak lama. Maka ya mari kita satukan hati karena anak cucu kita bahkan sudah tidak kenal Islam. Sementara bapak-bapaknya masih udur-udurkan masalah khilafiyah terus. 6. Menyibukkan diri dengan agenda umat yang lebih besar dan prioritas. Berdebat, membahas, dan menanggapi masalah khilafiyah tidak akan pernah selesai. Yang ada justru melemahnya kesatuan umat. Soal jenggot boleh dicukur atau tidak, itu penting tapi bukan yang paling penting. Ya. Rambut boleh disemir atau tidak, itu penting tapi bukan yang paling penting. Celana itu boleh di bawah mata kaki atau tidak, itu penting tapi bukan yang paling penting. Di zaman Nabi sudah ada perbedaan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu selalu di bawah mata kaki. Diingatkan, oh nggak apa-apa, saya tidak sombong. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun kemudian sekarang ada pendapat yang lain, ya kita hormati pendapat itu. Itu loh. Tapi kalau kita udrek-udrekan masalah itu terus, soal rampung-rampung. Ya. Ini perbedaan pendapat di antara kita itu beda sekali dengan zaman dulu. Para ulama zaman dulu berbeda pendapat, lalu muncullah rasa saling cinta. Ya. Karena perbedaan pendapat itu menumbuhkan rasa saling cinta. Imam Auza'i mengatakan, aku sangat kagum dengan luasnya ilmu Imam Malik, tapi aku lebih kagum dengan adabnya. Ya. Suatu hari Imam Malik mengatakan, ditanya, wahai Imam, apa hukumnya menyela-nyelai? Apa nyela-nyelai itu? Membersihkan sela-sela jari kaki ketika wudhu. Beliau mengatakan bid'ah kuwi. Bid'ah. Maka ada seorang murid yang mendengar kata bid'ah itu, beliau nunggu sampai semua jamaah yang muridnya selesai. Begitu selesai beliau bilang, wahai Imam, saya membaca sebuah hadis bahwa itu sunnah. Apa kata Imam Malik? Ya wes sunnah. Ya wes sunnah gitu. Idan sunnah. Nah. Seorang ulama mengatakan, jangan pernah gengsi untuk mengakui kesalahan kita. Ya, karena tingginya ilmu di hadapan Allah tidak sebanding dengan harga diri kita. Siapa sih kita yang harus disubyo-subyo? Rasulullah mengatakan, jawaban terbaik untuk orang yang tidak tahu adalah Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Coba buka kitab-kitab para ulama. Selesai pembahasan pasti wallahu ta'ala a'lam. Sebagai wujud bahwa aku mungkin salah. Ya, sing pasti benar hanya Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Imam Malik begitu diingatkan mengatakan apa? Ya sudah, kalau gitu sunnah. Lalu keesokan harinya beliau mengatakan, kemarin saya mengatakan bahwa membersihkan kaki di waktu sela-sela kaki di waktu wudhu adalah bid'ah. Aku katakan itu adalah sunnah. Sudah, nggak ada beban. Ya. Jadi kalau kemudian dikritik atau sampaikan koreksi, ya sudah. Oh, yang kemarin salah, saya minta maaf. Sudah. Atau ada pertanyaan, kita nggak bisa, ya sudah bilang nggak tahu. Imam Malik rahimahullah pernah didatangi tamu dari Mesir yang diutus oleh Imam Laits dan para imam ulama di Mesir. Mereka membawa 40 pertanyaan yang tidak bisa dijawab semua ulama Mesir. Mereka berharap Imam Malik bisa menjawabnya. Maka dibawalah 40 pertanyaan itu untuk ditanyakan ke Imam Malik. Apa yang terjadi? 34 dijawab dengan jawaban yang sama. La adri, orang ngerti. Yang 6 dijawab dengan tuntas. 40 pertanyaan, 6 dijawab dengan tuntas, 36 dijawab dengan jawaban yang sama. Aku ora ngerti, saya tidak tahu. Itu imam yang sangat alim, tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Nah, maka kalau kita tidak tahu dasar amal saudara kita, jangan dulu mencela. Ya, tanya dulu, kenapa kamu begini? Ya, atau suudzon. Nah, contohnya gitu, kalau lihat orang minum kok berdiri, oh berarti dia mungkin pakai dalil hadisnya Utsman bin Affan yang minum air zam-zam sambil berdiri. Kok pakai tangan kiwa? Oh, sing ke tangan kesleo. Apa enak? Sing tangan kesleo. Nah. Ketujuh, saling bekerjasama dan membantu dalam hal-hal yang disepakati, serta saling bertoleransi dan memahami dalam hal-hal yang pasti berbeda dan belum bisa disepakati. Ya. Ini sikap yang paling bagus. Ya, kenapa? Memang tidak bisa menyatukan pendapat dalam keadaan hari ini, di mana orang sudah sangat terbuka sekali untuk mencari sumber ilmu, sementara kita terbatas keilmuan kita. Kedelapan, tidak gegabah dan mudah dalam membid'ahkan, apalagi mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Ya, jangan stempel dengan stempel-stempel buruk. Ahli bid'ah jangan, atau ahli syirik jangan, atau ahli khurafat jangan. Ya, karena itu akan menyakiti hati saudara-saudara kita. Kita juga akan marah kalau dikatakan seperti itu. Ya. Bahkan Nabi mendoakan tukang mabuk karena beliau menginginkan kebaikan pada tukang mabuk itu. Barangkali dengan doa Nabi ia dibuka hidayah dan dia taubat, gitu. Ya. Demikian yang bisa sampaikan ini untuk mewujudkan persatuan, mewujudkan kesatuan hati, ya, sesuai dengan judul merajut persaudaraan di tengah perbedaan. Imam Malik rahimahullah ditanya, siapakah orang Muslim itu? Orang Muslim adalah humul ladzi, mereka yang syahidu, alladzi syahida annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Man syahida annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa shalla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa akhun minna lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Siapakah Muslim itu? Siapa saja yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, salat seperti salatnya kita, menghadap kiblat seperti kita menghadap kiblat, bersedia memakan sembelihan kita, maka dia adalah saudara kita. Dia punya hak sebagaimana kita punya hak atas mereka. Kita juga punya kewajiban kepada mereka.
kewajiban mencintai, kewajiban membela, kewajiban membantu, kewajiban untuk semua bersaudara. Itu simpel sekali. Salate podo, kiblate podo, nah sudah. Kecuali kemudian kita mendapatkan ada yang beda. Oh ternyata dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, seperti apa Ahmadiyah ya, ada Mirza Ghulam Ahmad, sudah dia tidak, atau meyakini apa namanya Lia Aminuddin namanya, ada wahyu setelah Nabi Muhammad, atau seperti orang Syiah mengatakan bahwa ada Al-Quran setelah apa, ada wahyu setelah Al-Quran setelah Rasulullah SAW wafat. Nah ini, tapi kalau pada prinsip-prinsip itu sama, ya akhirnya kita anggap mereka sebagai muslim. Maka ketika kita sholat di suatu masjid, kemudian imamnya itu pakai peci, pakai, sudah kita sholat, nggak usah tanya ini sholatnya sah apa ora. Bahkan kalau kita menemukan jenazah di pinggir jalan atau di tengah hutan, orangnya tatoan, ya, tatoan, tindian, ya, mambu, alkohol, tidak ada KTP, tidak ada yang tahu siapa dia, tapi ada satu ciri, disunat, ya, kemaluannya disunat, wajib memandikan, menyolati, mengkafani dan menguburkan. Kalau tidak, semua kita dosa. Nah, saya ulangi, kalau ada di tengah hutan atau di pinggir jalan ada jenazah, ya, tatoan, pakai tindik, mambu, alkohol, ya, orang minum alkohol kafir nggak? Enggak kan? Orang berzina kafir nggak? Enggak kan? Berarti dia masih belum kafir. Tapi orang tahu ketok salate. Nah, belum tahu kenal. Karena kita tidak kenal siapa dia, maka yang kita kenal hanya satu, apa? Dia disunat, berarti wong Islam. Sudah zahir Islam, wajib dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kalau tidak, semua kaum muslimin sedunia dosa. Itu betapa mudahnya untuk menentukan seseorang itu muslim atau tidak. Adapun ternyata ya, kalau wanita, nah kalau tidak ada tanda-tanda kekufuran, entah itu salib atau tanda yang lain, karena kita ini mayoritas muslim, maka berlaku hukum dia orang Islam. Nah, kecuali ada apa namanya tanda bahwa dia bukan Islam. Itu betapa mudahnya kita menganggap orang itu sebagai saudara kita, walaupun apa namanya tatoan, tindian, mambu alkohol, tapi ada satu ciri, disunat, maka dia seorang muslim. Karena minum alkohol tidak membatalkan Islam, ya. Tatoan tidak membatalkan Islam. Nah itu, meninggalkan sholat, ya, menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan Islam. Ya. Tapi kan Nabi mengatakan bahwa batas antara Islam dan kafir adalah sholat. Nah, di sini perbedaan. Imam Syafi'i berpendapat apabila dia masih menganggap sholat itu wajib, maka dia hanya fasik, masih muslim. Tapi Imam Ahmad mengatakan walaupun dia menganggap itu masih wajib, tapi dia meninggalkan dengan sengaja, kafir. Kalau saya pilih pendapat Imam Syafi'i. Ya. Artinya apa? Lebih membuat kita lebih tenang. Oh, adik biar kadang-kadang sok ninggal ke sholat. Zaman zaman apa? Ya, muda dulu kan. Nah, sengaja nomaten, sengaja. Nah, maka kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Kita masih meyakini sholat itu wajib. Maka disebut fasik saja. Masih fasik, bukan murtad. Kalau Imam Ahmad, murtad.
Nah ini, jadi ketika kita tahu banyak pendapat itu malah jadi kepenak. Orang patio abot banget. Kenapa? Kalau kita ikut Imam Ahmad berat sekali. Bahkan mungkin dari masjid ini sing wis tahu kafir separuh. Ayo coy iman-iman. Oh, imannya masih batal, jangan sampai ya Allah. Maka saya mengatakan, saya pribadi mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sehingga dari sejak lahir sampai hari ini kita tetap seorang muslim walaupun pernah meninggalkan sholat. Orang mesti sing keras mesti bener. Ya. Tidak pasti yang pendapatnya lebih keras berarti lebih bener. Nah, itu yang sering kadang-kadang kita naik keras mesti bener. Boten mesti, ya. Karena Nabi mengatakan, Nabi apabila ada dua pilihan, beliau pasti pilih yang paling mudah. Ya. Kalau ada dua pendapat, beliau pilih yang paling mudah, bukan yang paling keras. Itu untuk memudahkan kaum muslimin. Saya tanya, ada nggak larangan sholat ya baca suratnya pendek? Dilarang sholat pakai kuliah dan kulu, nggak ada. Bu Arab sholat 5 waktu kuliah kulu atau ina kal kautsar sah namadan? Sah. Tidak ada satupun hadis yang melarang baca suratnya pendek. Tetapi ada hadis yang melarang memanjang-manjangkan bacaan. Bahkan Nabi marah. Di antara kalian ada orang yang bikin kacau. Siapa Rasulullah? Mereka yang sholatnya, bacaannya dipanjangkan, padahal ada orang tua, ada anak-anak. Malah sing didukani sing sing kuliah kulhur apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi memilih yang mudah. Yassiru walatu. Lalu beliau mengatakan, yassiru walatu asiru. Mudah-mudahkanlah, jangan kau persulit. Basyiru, bikin mereka gembira. Walatu nafiru, jangan kau bikin mereka lari menjauh dari Islam. Gitu. Jadi ini kalau ada dua pendapat, yang satu berat, yang satu ringan, pilih yang ringan. Oh, dikasih keringanan kok malah mau. Nah, karena belum tentu yang berat itu mesti benar. Sedangkan yang ringan itu lebih meringankan kita. Karena kita bukan orang-orang yang selalu istiqomah. Kadang-kadang nek milih sing abot kuwi sok kuat ming sedilo. Nah, ya. Ada yang mengatakan musik haram, ada yang tidak haram. Ya sudah. Cah nom-noman kok wis tekan ya. Gelem sholat pun alhamdulillah. Nah, kan gitu ya. Nah. Wah, tapi kan begitu sudah. Ada yang mengatakan halal. Muhammadiyah tidak menganggap musik haram. Nah, yang haram itu musiknya atau syairnya atau dampaknya. Kalau kan pernah oke. Nah, musiknya selawatan pripun nah gitu ya. Maka ya, ada yang langsung pokoknya haram. Nah, monggo. Ning jangan salahkan yang mengatakan berbeda itu. Nah, perbedaan seperti itu selalu akan ada. Rokok haram, dia pun sing haram. Sing makruh nggih ben makruh. Sing makruh nggih ben makruh. Apa yang temanggung, temanggung itu. Dawa urusane nggih. Nah, jadi lo kok bisa begitu ya? Karena memang tidak ada hadis yang melarang rokok, yang melarang, yang membahayakan tubuh. Maka mereka beralasan, kalau begitu gula pasir bisa jadi haram bagi orang yang diabetes. Lebih bahaya gula pasir bagi orang diabetes daripada kalau alasan, tapi karena memang tidak ada secara terang-terang. Saya sampaikan ini bukan untuk guyonan, bukan. Agar kita wawasannya bahwa ulama itu punya banyak. Ajeng haram yang betul apa? Saya dulu pernah bawa aja ngerokok kena gitu ku boto. Tekan tua ora iso ngumpul duitnya. Nah, banyak perbedaan yang sebenarnya itu bukan hal yang sangat prinsip. Lalu kemudian karena kita udrak-udrakan terus malah jadi celana cingkrang,
ya, kemudian tidak cingkrang, jenggot dan sebagainya, itu bukan tidak penting. Tidak ada satupun dalam agama yang tidak penting, ya. Tetapi ada yang lebih prioritas, lebih utama untuk kita. Nah, Panji Gumilang. Nah, ini yang dia sampaikan sudah bukan lagi furu, tetapi urusan yang pokok, ya. Maka kita tidak boleh kemudian mentolerir. Maka dalam agama ada dua, urusan usul pokok dan ada furu cabang. Nah, kalau dalam masalah cabang kita boleh berbeda pendapat. Kalau dalam masalah yang usul pokok akidah yang tidak boleh berselisihkan, maka kita tidak boleh berselisih. Bagaimana dengan orang Syiah? Syiah mengatakan bahwa rukun Islam itu ada syahadat bukan termasuk rukun Islam. Nah, kita nggak boleh bertolerir dengan orang-orang Syiah. Nah, nanti pada pembahasan selanjutnya ada pembahasan mana-mana kita boleh berbeda pendapat, mana-mana kita tidak boleh berbeda pendapat, mana-mana yang harus sepakat semuanya, ya. Yaitu al-ma'lum fid din bid-darurah. Hal-hal yang sudah pasti orang Islam itu tahu. Contohnya apa? Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Yang tidak mengatakan demikian kafir. Itu tidak bisa ditawar, ya. Sehingga yang mengatakan ada Nabi selain Muhammad, dia bukan Muslim, gitu. Wah, kan kemudian ada yang mengatakan kan belum tentu kebenaran itu bagi Allah semua agama itu benar, ya. Kan gitu ya. Nah, tidak bisa. Kalimat seperti itu tidak benar. Jadi kita tegas dalam hal yang memang disepakati ulama tidak boleh berbeda pendapat. Tapi dalam hal yang dibolehkan kita. Nah, mungkin pada kajian-kajian yang akan datang akan kita jelaskan mana-mana yang termasuk urusan usul atau pokok, mana-mana yang termasuk furu atau cabang yang kita boleh berbeda pendapat, boleh bertasamuh, bahkan kadang-kadang kita boleh melakukannya. Seperti Imam Ahmad meyakini kunut subuh itu bid'ah, tapi ketika beliau sholat di masjid yang semuanya kunut, beliau ikut kunut. Nah, itu. Jadi meyakini itu bid'ah tapi melakukan. Nah, pas ditanya kenapa? Demi persatuan umat. Begitu. Nah, ini perlu dicontoh, ya. Perlu dicontoh. Supaya kita tidak terus-menerus dipecah belah oleh musuh-musuh Islam, oleh para kaum munafik. Umat Islam ini akan dipecah belah terus, ya. Sampai kita menyadari bahwa kita adalah saudara. Demikian, saya kembalikan, saya langsung ditutup ya. Silakan. Ini masalah perbedaan pendapat. Tidak punya. Ya. Kalau insya Allah sudah. Tapi kadang-kadang Evan ini sudah toleransi ya dan perbedaan pendapat. Tapi masih diserang terus. Ini gimana? Kita itu sudah, misalnya kita dengan doa. Kalau kita sholat dengan bersamaan ya seperti yang apa ini yang dilakukan oleh para imam misalnya. Kita ya ikut kunut dan sebagainya. Tapi kita itu masih diserang terus. Maksudnya itu gimana sikap kita? Silakan dibuka surat Fussilat ayat 33 sampai 36. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka yang mengajak pada Allah dan beramal saleh lalu menyatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan itu dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau kau lakukan itu, nanti orang-orang yang awalnya itu seperti bermusuhan tiba-tiba akan menjadi kawan yang akrab. Tetapi ayat selanjutnya, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ora ana sing ngono kuwi kejaba wong sing sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzul hadzin alim. Dan ora gampang ngono kuwi kecuali orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan yang besar. Nah, siapa yang enggak mau? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun
pada saat kita melakukan seperti itu, apabila setan mengganggu dengan gangguan, wes tos, itu, atau ya sudah kita anu saja, sikap tegas semuanya. Nazgun fasta'id billah. Berlindunglah kepada Allah. Yang selalu mengganggu kita adalah setan. Setan nggak mau.